Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suwandi Saputra, SPDI. Saya di sini status saya adalah mahasiswa pasca sarjana PAI Pendidikan Agama Islam di Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dari sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah yang saya informasi pengembangan pembelajaran PAI yang berjudul Pengertian PAI, Dasar-dasar dan Tujuan-tujuan PAI. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian PAI terlebih dahulu. Dan kita ketahui bahwasanya setiap manusia itu butuh akan pendidikan. Setiap manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Di sini Allah menjelaskan kepada kita semuanya, luar biasa. Allah berikan kebaikan kepada orang-orang yang diberikan kebaikan di dalamnya, orang yang beriman, dan juga orang-orang yang pada saat itu mereka diberikan pengetahuan, ditinggikan derajatnya dibandingkan yang lain. Nah, di dalam hadisnya juga Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Kata Rasul, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan di dalam hadisnya juga Rasul menyampaikan kepada kita, talabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sedangkan pendidikan itu sendiri, secara etimologi, pendidikan itu berasal dari kata paidagogis, dari bahasa Yunani. Terdiri dari kata pais, artinya anak, dan agogos, artinya membimbing. Jadi, pandangan berarti, pedagogi itu berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwasanya pendidikan itu berasal dari kata dasar didik, dalam kurung mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dan sedangkan pendidikan mempunyai pengertian yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, perbuatan, dan cara mendidik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan juga akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sedangkan kemajuan itu suatu bangsa itu didukung oleh sumber daya manusia paripurna dengan 3 elemen penting. Apa itu? Yang pertama sehat, yang kedua cerdas, dan yang ketiga berkarakter baik. Namun cita-cita untuk memajukan bangsa tersebut hanya akan menjadi mimpi semata. Kenapa? Karena ketika fenomena yang memperlihatkan karakter buruk kian mengemuka di negeri ini, kian banyak karakter-karakter buruk yang terjadi saat ini. Dan yang mengkhawatirkan itu adalah karena kalangan siswa itu sendiri terlibat di dalam karakter buruk tadi. Dalam posisi ini, ketidakberhasilan pendidikan adalah bidang yang sering menjadi bahan perbincangan, dan terutama pendidikan agama kian menjadi sorotan utama. PAI dibangun oleh 2 makna esensial, yaitu pendidikan dan agama Islam. Dalam pandangan ulama yang bernama Al-Ghazali, pendidikan itu adalah usaha mendidik pendidik untuk menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak yang baik kepada siswa sehingga dekat kepada Allah dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Ibnu Khaldun memandang bahwasanya pendidikan itu memiliki makna luas. Menurutnya, pendidikan itu tidak terbatas pada proses pembelajaran saja,
dengan ruang dan waktu sebagai batasannya, tetapi bermakna proses kesadaran manusia untuk menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa alam sepanjang zaman. Selanjutnya, menurut Derajat, ada seorang pakar pendidikan Indonesia mengatakan bahwasanya pendidikan dalam perjalanannya telah diwarnai oleh agama dalam peran dan prosesnya. Menurutnya, agama merupakan motivasi hidup dan kehidupan, termasuk sebagai alat pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting. Bukan sekedar ketahui, memahami dan mengamalkan agama adalah sangat penting bagi dalam mencetak manusia yang utuh. Oleh karenanya, agama Islam adalah salah satu agama yang diakui negara. Maka tentunya PAI mewarnai proses pendidikan di Indonesia. Pendidikan agama Islam adalah usaha dan proses penanaman sesuatu pendidikan secara kontinu, terus-menerus antara guru dengan siswa dengan akhlakul karimah sebagai tujuan akhir. Jadi tujuan akhirnya adalah kita mendapatkan kebiasaan akhlak karimah, teladan ataupun akhlak yang baik. Penanaman nilai-nilai Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir, serta keserasian dan keseimbangan adalah karakteristik utama. Yang mana karakteristik utama itu dalam pandangan Muhaimin sudah menjadi way of life. Artinya pandangan dan hidup, sikap hidup seseorang. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu dasar-dasar. Apa yang menjadikan dasar pendidikan agama Islam? Di sini ada 4 dasar. Yang pertama adalah dasar yuridis. Artinya adalah dasar pelaksanakan pendidikan agama berasal dari regulasi yang berlaku di Indonesia. Mencakup dasar ideal, dasar struktural, dan dasar operasional. Dasar ideal di sini adalah dasar yang bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dasar struktural dalam hal ini dimaksudkan sebagai landasan yang dipegang dalam pelaksanaan pendidikan agama adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dasar operasional memiliki maksud sebagai dasar atau landasan yang secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan agama, termasuk pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah di Indonesia. Kemudian yang kedua, dasar religius. Salah satu di antara banyak ayat Al-Quran yang cukup sering dikaitkan dengan dasar ini adalah surah An-Nahl ayat 125. Yang artinya adalah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, serulah, ajaklah, kabarkan kepada manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka, jadilhum, berdebatlah kepada mereka dengan cara yang baik. Di dalam surah Al-Imran ayat 104 Allah juga berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, ta'muru wa'takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna li hududillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan. Kebajikan itu adalah pada saat kita mengajarkan sesuatu, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah terhadap yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Sedangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan kepadaku walaupun cuma 1 ayat. Kemudian yang ketiga, ada 3. Yang ketiga adalah dasar sosial psikologis. Pada hakikatnya semua manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan adanya pegangan, yaitu pegangan agama. Juga menunjukkan bahwasanya semua manusia memerlukan adanya bimbingan tentang nilai-nilai agama dan merasakan dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya zat yang maha kuasa sebagai tempat untuk berlindung atau meminta pertolongan. Semua manusia akan merasakan ketenangan pada jiwanya pada saat dia dekat dengan Roh, pada saat dia dekat dengan Tuhannya, mengingatnya atau menjalankan segala apa yang diperintahkan dalam meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub."
Apa yang disampaikan Allah? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka itu tenang, tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Ketahuilah, kata Allah, dengan berzikir kepada Allah akan tenang hati. Kemudian yang terakhir, tujuan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah, serta berakhlak mulia. Ini tujuan terakhirnya. Berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berakhlak mulia dalam berbangsa, dan berakhlak mulia dalam bernegara. Yang mana tujuan pendidikan agama Islam yaitu membina manusia beragama, berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna, sehingga tercermin mana sikap dan tindakan dalam seluruh hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat, yang dapat dibina melalui pengajaran agama yang intensif dan efektif. Di sini tujuan pendidikan Islam dilihat dari segi pembidangan tugas dan fungsi manusia secara filosofis. Berdasarkan rumusan tujuan pendidikan menurut Umar Muhammad dapat menjadi tiga, yaitu yang pertama, tujuan individual yang bertujuan yang berkaitan dengan konsep individu-individu, pelajaran dan dengan pribadi-pribadi mereka, dan di sini kita lihat apa yang berkaitan dengan individu-individu tersebut pada perubahan yang diinginkan pada tingkah laku. Kemudian aktivitas dan pencapaiannya dan pada pertumbuhan yang diingini pada pribadi mereka. Yang kedua, tujuan sosial. Apa yang menjadi tujuan sosial? Yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan, dengan tingkah laku masyarakat umumnya, dan dengan apa yang berkaitan dengan kehidupan ini tentang perubahan yang diingini. Yang ketiga, tujuan-tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai suatu aktivitas di antara aktivitas-aktivitas masyarakat. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Di sini kita ketahui bahwasanya PAI itu dibangun oleh dua makna esensial, yaitu pendidikan dan agama Islam. Yang mana dalam pandangan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan pendidikan adalah usaha pendidik untuk menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak yang baik kepada siswa sehingga dekat kepada Allah dan mencapai kebahagiaan dunia dan ukhrawi. Sedangkan menurut ulama Ibnu Khaldun, beliau mengatakan bahwasanya memandang bahwa pendidikan itu memiliki makna luas. Menurutnya, pendidikan tidak terbatas pada proses pembelajaran saja dengan ruang dan waktu yang terbatas, tapi bermakna proses kesadaran manusia. Di sini adalah proses kesadaran manusia untuk menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa alam sepanjang zaman. Nah, dari dasar pendidikan agama Islam meliputi, tadi kita sampaikan ada yuridis, 3, dasar religius, dan dasar sosial psikologis. Yang mana tujuan pendidikan agama Islam yaitu membina manusia beragama, berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna, sehingga tercermin mana sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia melalui pengajaran agama yang intensif dan efektif, sehingga didapatkan sebagaimana yang kita sampaikan dalam setiap doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan di duniaku itu menjadi kebaikan yang baik, dan jadikan kehidupan di akhiratku adalah kehidupan yang baik, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari azab api neraka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan kontribusi dalam dunia pendidikan, dapat menjadikan sebagai kontribusi kita dalam membentuk siswa-siswi mendapatkan karakter yang terbaik melalui pendidikan agama Islam. Demikian. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.